Menyusul hasil buruk dalam 8 pertandingan terakhir, Chelsea memutuskan untuk memecat Frank Lampard. Dan sebagai penggantinya, ada Thomas Tuchel yang dikabarkan segera merapat. Selain berita pemecatan Lampard, kami masih ada berita penting lainnya yang wajib kalian tonton sampai habis. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Frank Lampard telah dipecat dari perannya sebagai manajer Chelsea. Dan sebagai penggantinya ada mantan pelatih Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel. Lampard telah bertugas selama lebih dari 18 bulan. Dalam 8 pertandingan terakhirnya, Chelsea menelan 5 kekalahan. Tuchel kini muncul sebagai kandidat terkuat untuk menduduki kursi panas di Stamford Bridge. Pelatih asal Jerman itu diyakini sebagai sosok yang tepat untuk membuat dua kompatriotnya di Chelsea, Werner dan Havertz, kembali bersinar. Begitu pula dengan Christian Pulisic yang pernah dilatihnya di Borussia Dortmund. Ole mengaku bahwa Donny van de Beek tidak bahagia di skuadnya. Hal ini dikarenakan minimnya kesempatan bermain yang ia dapat. Sayang, awal karir Van de Beek bersama United tak berjalan begitu mulus. Hingga kini, Solskjaer masih belum memberi kesempatan bermain secara reguler di tim utama Setan Merah. Ole pun tak bisa mengelak ketika ditanya apakah Van de Beek bahagia di skuad asuhannya atau tidak. Pasalnya, pemain lain di posisi gelandang tengah sedang dalam performa terbaik mereka. Situasi serupa pernah dialami Solskjaer ketika masih aktif bermain untuk Manchester United, di mana dia bukan menjadi pilihan utama di lini depan. Liverpool dilaporkan mulai bermanuver untuk mendatangkan bek tengah baru. Jurgen Klopp saat ini mulai jengah dengan kondisi lini pertahanannya. Jadi, dia merasa bek tengah baru sangat dibutuhkan saat ini jika mereka ingin mempertahankan gelar. The Reds dilaporkan akan mencoba merekrut mantan pemain Arsenal, Sokratis Papastatopoulos. Bek asal Yunani itu saat ini berstatus sebagai free agent setelah kontraknya diputus Arsenal pada pekan lalu. Kegagalan Mesut Ozil memberikan trofi-trofi besar bagi Arsenal. Hal ini yang membuatnya nggak dipandang sebagai legenda klub. Gelandang kreatif berusia 32 tahun itu memang salah satu bakat terbesar yang pernah ada di Emirates Stadium. Tetapi hal itu tidak cukup karena ia belum pernah membawa trofi mayor untuk klubnya. Ozil sebenarnya belum pantas disebut legenda dan dia tidak berhasil di Arsenal. Ozil akan lebih baik karena dia telah menjadi pemain Fenerbahce. Ozil dikenang sebagai pemain yang berkualitas dan bertalenta. Rasa kemanusiaan yang hadir pada diri Ozil, terutama pada saat membantu Gunnersaurus itu juga menjadi kenangan bagi fans The Gunners. Ole memberikan info terbaru mengenai spekulasi masa depan Jesse Lingard. Solskjaer mengindikasikan sang playmaker yang meninggalkan MU di musim dingin ini. Beberapa pekan terakhir ada banyak gosip mengenai masa depan Jesse Lingard. Lingard dilaporkan tidak bahagia di MU setelah ia minim mendapatkan jam bermain. Solskjaer mengaku kagum dengan sikap Lingard karena sang pemain tetap berlatih dengan profesional. Solskjaer juga menyebut bahwa ia tahu Lingard saat ini membutuhkan jam bermain lebih. Jadi, ia sudah mengagendakan untuk memutuskan masa depan sang playmaker dalam waktu dekat ini. Sejauh ini, ada banyak klub yang meminati jasa Lingard dan ia paling sering dikaitkan dengan Sheffield United belakangan ini. Serie A Italia didapuk sebagai kompetisi terbaik di dunia tahun 2020 oleh IFFHS. Penghargaan ini diberikan oleh IFFHS. Italia sendiri meraih prestasi ini setelah mengumpulkan 1026 poin dalam penilaian yang dilakukan IFFHS. Dengan poin dan raihan ini, Italia naik 3 posisi dari tahun sebelumnya. Bagi Italia, penghargaan ini merupakan yang pertama kalinya setelah 14 tahun. Terakhir, mereka meraih gelar ini pada 2006. Ronald Koeman mempersilahkan Ricky Puig untuk mencari klub baru, tapi Puig memilih untuk bertahan dan membuktikan kualitasnya bisa bersaing.
Ricky Puig diberi kebebasan untuk mencari klub baru karena tak ada posisi yang cocok untuknya. Puig milih bertahan walau dia tahu Ronald Koeman memandang kehadirannya sebelah mata. Walau hanya sebagai pelapis, Puig pun mulai mendapat tempat. Sejauh ini, ada 2 laga yang menjadi panggung pembuktian bagi Puig. Pertama, laga melawan Real Sociedad di Supercopa de España. Saat itu, Ricky Puig mengajukan diri sebagai penendang penalti kelima dan sukses. Sebuah penghargaan didapat Sergio Ramos pada awal tahun ini. Ia disebut sebagai bek paling produktif dari 2011 hingga 2020. Penghargaan bagi Ramos ini diberikan oleh International Federation of Football History and Statistics (IFFHS) yang didirikan pada 24 Maret 1984, merupakan lembaga yang mendokumentasikan sejarah dan statistik di kancah sepak bola. IFFHS mencatatkan dalam 1 dekade, Ramos mencetak 89 gol, 71 gol dicetaknya untuk Real Madrid, sementara itu 18 gol sisanya dicetak pemain berusia 34 tahun tersebut untuk timnas Spanyol. Dalam perhitungan IFFHS, gol yang tercatat ini merupakan catatan gol Ramos di seluruh kompetisi senior. Sementara itu, untuk catatan gol di tim nasional dicatat dari gol-gol dalam laga uji coba resmi. Brazil sedang berduka, pasalnya presiden klub dan 4 pemain Palmas meninggal dalam kecelakaan pesawat. Sebelumnya, Palmas dijadwalkan bertanding lawan Vila Nova di babak 16 besar kompetisi Copa Verde, sebuah kompetisi tahunan yang melibatkan 24 tim asal negeri Samba. Tapi sayang, pesawat yang ditumpangi presiden klub Lucas Meira dan 4 pemainnya yakni Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranul, dan Marcus Molinari mengalami kecelakaan saat lepas landas. Keempat pemain tersebut berangkat terpisah dari rombongan karena sempat dinyatakan positif COVID-19. Mereka sudah menjalani masa isolasi mandiri sejak 1 pekan yang lalu. Sayang, mereka harus meninggalkan rekan-rekannya lebih cepat. Yuri Mulder mengatakan kembalinya Huntelaar sama dengan kembalinya Ibra ke AC Milan. Bisakah The Hunter meniru pengaruh bintang Swedia itu bangkitkan AC Milan? Mulder mengatakan bahwa Huntelaar masih mampu bermain. Huntelaar siap untuk bermain lagi di Schalke sebelum ia pensiun. Jadi, apakah dia bisa meniru Zlatan Ibrahimovic dalam beberapa bulan terakhirnya sebagai pemain? Apalagi dia ingin membangkitkan Schalke sama seperti Ibra membangkitkan AC Milan. Itulah sejumlah berita terupdate hari ini. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kamu suka, jangan lupa di like dan share. Dan jangan lupa juga di subscribe untuk dapetin informasi terbaru setiap harinya. Saya Rizka Dila pamit undur diri dan sampai jumpa.